Sebuah tweet yang diposting Jin pada 2014 membuat ARMY emosional menjelang pendaftaran idola ini. Ketika pertama kali diumumkan bahwa Jin akan mendaftar untuk wajib militernya pada bulan Desember, itu pasti menjadi topik hangat untuk media di seluruh dunia. Tentu saja, selain itu, ini adalah saat yang emosional bagi ARMY, karena mereka menyadari bahwa anggota tertua BTS akan pergi untuk sementara waktu. Sejak pengumuman itu dibuat, Jin sangat jujur tentang perasaannya menjelang pendaftarannya. Secara khusus, selama siaran langsung, sang idola membagikan beberapa kali rencananya telah berubah. Pada akhirnya, meski tidak menyukai hawa dingin, dia membuat keputusan dengan para anggota untuk memastikan dia bisa tampil di depan ARMY saat mereka bisa bersorak. Jin mengatakan, itu juga karena di Korea sudah lama sejak kami bisa tampil di konser tatap muka dengan penonton langsung. Mereka meyakinkanku bahwa mungkin adalah hal yang tepat untuk memberikan konser terakhir ini kepada para penggemar sebelum aku pergi. Tapi semuanya tampak sangat nyata pada 11 Desember ketika Jin mengejutkan ARMY dengan memperlihatkan foto kepalanya yang dicukur bersih. Saat foto itu diposting, tak heran kalau netizen tidak bisa menyembunyikan emosinya. Itu membuat segalanya tampak jauh lebih nyata dan fakta bahwa Jin ingin ARMY menjadi yang pertama melihat penampilan barunya semakin berarti bagi mereka. Tapi di antara semua berita dari Jin, tweet lama dari sang idola yang diposting tahun 2014 telah muncul kembali 8 tahun kemudian dan membuat ARMY emosional. Sekitar waktu ini, di tahun 2014, pada 19 Desember, Jin men-tweet dari akun grup dengan kata-kata, "Jangan menangis karena aku pergi." Meski tweet itu telah aktif begitu lama, tidak mengherankan kalau postingan itu tiba-tiba mendapat kembali perhatian dari ARMY di seluruh dunia. Setelah banyak penggemar melihat postingan itu muncul kembali di timeline mereka membagikan perasaan mereka tentang betapa relevannya postingan itu sekarang, mengingat Jin akan berada di militer hingga 2024. Untungnya, sepertinya para anggota akan memastikan ARMY tidak terlalu sedih. Jimin bahkan membuat pernyataan setelah mengunggah foto profilnya di Weverse menjadi kepala Jin yang baru dicukur. Meski hanya aksi kecil, hal itu membuat para penggemar merasa lebih baik. Meskipun ini bukan waktu yang mudah bagi ARMY dan anggota BTS, semua orang akan melewatinya bersama. Jin membuat keputusan untuk mendaftarkan diri setelah dugaan ketidaktegasan pemerintah dan ARMY akan selalu menghormati keputusan itu. Di sisi lain, netizen kagum dengan visual Jin yang telah mencukur rambutnya. Setelah salah satu yang membuat penasaran para penggemar adalah bagaimana penampilan Jin dengan kepala pelontos. Sesuai sebagian besar aturan militer, wajib cukur rambutmu sebelum memasuki pangkalan. Jin mengikuti protokol dengan ketat dan mencukur rambutnya sehari sebelum dia mendaftar. Dengan tulisan, "Ini terlihat jauh lebih imut dari yang aku kira," kata Jin meringankan suasana. Netizen tidak terkejut melihat betapa menggemaskannya dia meskipun kepalanya dicukur. Tidak banyak yang bisa melakukan gaya seperti itu. Netizen menulis, mereka bilang penampilan orang sangat dipengaruhi oleh rambut mereka, tapi Jin hanya mengandalkan wajahnya saja. Dia terlihat tampan bahkan dengan rambut itu. Yelin menulis, apakah wajahnya pucat? Gelar Worldwide Handsome miliknya tidak muncul begitu saja. Yang lain mengatakan, melihat kepalanya yang gundul membuatku merasa dia benar-benar akan pergi. Aku sedikit bingung, tapi rambutnya juga terlihat lucu. Yelin menulis, sepertinya dia benar-benar tidak bisa berfoto selfie, tapi kenapa hatiku berdebar? Yang lain mengatakan, Jin tidak bisa mengambil foto narsis, tapi wajahnya sangat tampan hingga sudut tidak diperlukan, wajahnya melakukan itu semua. 2025 akan tiba dalam sekejap, aku harus menjaga 3 semester, tulis netizen. Fans akan senang menantikan kembalinya Jin tahun 2025, semoga dia mendapatkan yang terbaik dalam pendaftaran pada hari ini. Yang kedua, apakah RM berkencan dengan Suhyun? Posting membuat ARMY menjadi frenzy. RM merilis album solo resmi pertamanya Indigo pada hari Jumat 2 Desember dan lirik Change Part 2 mencerminkan hubungan yang gagal dan 100% terdengar seperti itu berasal dari perspektif seseorang yang patah hati. Liriknya berbunyi, "Aku tidak percaya aku pernah mencintaimu, menipuku sekali lalu membodohiku 2 kali. Malu padamu, ya malu padaku." ARMY siap memberi arti pada nama mereka dan berperang dengan mantan yang dimaksud. Change Part 2 adalah salah satu dari beberapa kali RM berbicara tentang kencan. Karena dia dan anggotanya jarang berbicara tentang kehidupan pribadi, RM bahkan menjawab bahwa grup itu ingin fokus pada karir mereka ketika ditanya tentang berkencan di masa lalu. Meskipun RM diam saat berkencan, dia sering menjadi sasaran rumor. Beberapa mengatakan dia punya istri rahasia, sementara yang lain berpikir dia punya pacar rahasia. Tapi ARMY curiga
curiga bahwa RM mungkin berkencan lagi. RM baru-baru ini memperbarui Instagramnya dengan beberapa foto. Dia menuliskannya, hal-hal yang aku lihat belakangan ini. Di antara foto karya seni di museum ada foto graffiti. Di tengah tulisan yang memudar dan berkarat adalah Namjoon Love Suyeon dalam hangul. Mempertimbangkan RM memposting apa yang tampaknya merupakan dedikasi kekasih satu sama lain, ARMY bertanya-tanya apakah dia mengencani Suyeon yang dimaksud. Tiba-tiba setiap ARMY diberi nama Suyeon, tidak masalah apakah mereka orang Korea atau bukan. Beberapa main-main memanggil satu sama lain juga. Tapi Namjoon Love Suyeon pertanggal 2017. Tidak hanya itu, ada tulisan terkait BTS lainnya di dinding grafiti. Jadi kemungkinan besar anggota ARMY menulis Namjoon Love Suyeon saat itu, dan RM hanya berpikir itu lucu. Jadi dia mengambil foto dan membagikannya. Yang ketiga, With You mencapai 180 juta streaming di Spotify yang merupakan satu-satunya host oleh anggota BTS di K-pop Best of 2022 Tidal. Terjunnya Jimin ke dunia host Korea dimulai dengan With You, sebuah lagu manis yang dinyanyikan bersama sahabatnya Ha Sung-woon, dan sekarang mencapai tonggak sejarah yang luar biasa dalam waktu kurang dari setahun. Pada tanggal 5 Desember, layanan streaming musik global Tidal menerbitkan 100 lagu K-pop paling populer di kalangan penggemar dan publik dengan daftar K-pop Best of 2022. Ini termasuk hit K-pop yang baru dirilis dan penggemar Jimin sangat gembira melihat With You di antara mereka. With You dimasukkan dan merupakan satu-satunya host oleh anggota BTS dalam daftar. Awal tahun ini, lagu itu ditampilkan di Tidal K-pop Best of 2022 so far, menampilkan popularitasnya yang luar biasa. Pada bulan Juni, komunitas Genius Korea menempatkan With You ketiga pada host K-pop terbaik sejauh ini, menunjukkan host dengan peringkat tinggi di Our Blues serta oleh anggota BTS. Selanjutnya pada 6 Desember, Genius Korea melalui review tanggal lagu akhir tahun menempatkan With You ketiga di antara lagu host K-pop teratas tahun ini. With You telah digunakan sebagai BGM di banyak reality show Korea dan diliput oleh idola seperti Mari dari grup Rookie Witches, menunjukkan popularitasnya. Menyusul perilisan Spotify Wrapped tahun ini, pengguna menerima laporan komprehensif tentang pola streaming mereka sepanjang tahun. With You diturunkan menjadi yang ke-10 di track K-pop teratas tahun 2022. Ini berarti adalah host Korea yang paling banyak diputar tahun ini dan lagu yang paling banyak diputar oleh solis K-pop. Berry, salah satu komposer dari duo Rockaberry, juga bangga membagikan pencapaian ini di Instagram story-nya pada tanggal 8. Dengan satu lagu, Jimin menempati peringkat ke-7 di antara solois Korea paling banyak di streaming dan merupakan solois Korea tercepat yang punya 3 juta pengikut di Spotify. With You dirilis hampir sebagai kejutan dengan hanya 10 jam dan 4 hari untuk minggu pelacakan pertama di tanggal lagu. Meskipun banyak kemunduran, lagu itu tetap menjadi host Korea dengan streaming tercepat tahun 2022 di Spotify dengan 180 juta streaming dalam 230 hari dan 10 jam. Suatu prestasi luar biasa, mengingat baru dirilis pada bulan April, MV lagu ini juga menjadi host Korea yang paling banyak diputar di YouTube tahun ini dengan lebih dari 32 juta penayangan. Di Melon 200.000 lebih sedikit untuk mencapai 45 juta streaming dan telah mengumpulkan 411.000 penemuan di Shazam. Lagu solo Jimin lainnya juga bersinar dengan Filter berada di peringkat 36 di lagu K-pop teratas tahun ini dan merupakan satu-satunya solo tahun 2020 dan lagu B-side di tanggal lagu ketiga. Pada tanggal 5, lagu itu melampaui 340 juta streaming di Spotify, memecahkan rekor untuk B-side Korea tercepat dan lagu solo Korea yang tidak dipromosikan untuk mencapai prestasi di platform. Di antara lagu-lagu yang baru-baru ini mencapai tonggak sejarah adalah Friends dengan 188 juta streaming dan Serendipity Full Length Edition dengan 223 juta streaming di Spotify. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.